Hai Lucky People, banyak dari kalian yang minta gue untuk nge-review Jordan atau bahas Jordan. Tapi kebetulan gue gak terlalu mengerti tentang masalah Jordan nih dan belum ke sana, belum main Jordan. Jadi mending gue undang aja expertnya dari North Sneaker Squad. Jadi hari ini gue udah datang ke tempatnya North Sneaker Squad untuk ngebahas Jordan ya. Jadi diperkenalkan dulu dari North Sneaker Squad ada Movel. Halo, gue dari North Sneaker Squad. Sama Abun. Ya, halo. Jadi mereka ini udah lumayan lama ya di Jordan ya. Ini pada nanti gue ini foto salah. Iya langsung. Benar. Jadi hari ini kita mau mungkin review dulu satu Jordan yang lumayan ini pertama ikonik ya. Itu pertama kali Jordan keluar. Itu Air Jordan yang bisa dibilang the most iconic, and then jadi salah satu sepatu yang bisa dibilang dia breakthrough-nya Jordan dalam dunia sneakers, sport sneakers gitu loh. Jadi untuk performance shoes ini sepatu yang bisa dibilang dia ada kontroversialnya juga dengan warnanya dan lain-lain. So without further ado, gue bakal bawain kalian my personal collection Jordan Brand 2016 release. Jadi apa nih si Boim nih yang mau ditanya ke kita? Kenapa sepatu ini ikonik banget gitu? Kenapa si brand ini yang paling ikonik? Oke. Jadi yang pertama kali memperkenalkan brand itu singkatan dari Black and Red. Dan itu pertama kali Jordan dia pakai punya sepatu dengan warna hitam dan merah. And then dia kalau kalian tahu kan Chicago Bulls sendiri dia warnanya putih sama merah. Ya, putih hitam sama merah. Dan memang dia kalau gue bisa bilang dia sempet nih gue pakai gue hasil lihat nih. Kalau ini Chicago namanya. Ini Chicago. Ini OG juga. Ini original colorway-nya untuk Chicago Bulls. And then after this akhirnya lanjut dulu. Jadi Jordan and then dia bilang dia pengen punya sepatu dengan warna yang hitam dan merah aja. Tapi memang pada saat itu kontroversial banget karena di setiap permainan dulu NBA untuk warna sepatu itu harus sama dengan jersey yang dipakai pada saat bermain. Ada peraturannya. Jadi akhirnya Jordan itu dia nggak mau tahu. Ya dia kan the legend ya. Jadi pada saat itu dia mungkin lagi di atas angin, dia jadi nggak mau tahu dia mau ada sepatu ini, dan akhirnya memang peraturan dari NBA-nya itu memberikan sanksi tiap kali kalau lu pakai sepatu ini dengan warna seperti ini di dalam permainan ya kalau nggak salah kena charge almost like 5,000 atau 8,000 sempat ada foto ini juga, gue kayak sempat ada foto suratnya juga ya. Iya, suratnya juga. Makanya sepatu ini tuh ada nama AKA band. Ya, karena ini sempat di band. Karena pernah dilarang. Jadi ini sih sebetulnya kayak dulu sebetulnya kan ini pas keluarnya kan kalau tahun 85 ya. Ya betul, 85. Sebetulnya kan emang bener tuh nggak boleh dipakai dalam game biasa. Tapi akhirnya ini sepatu sempat dipakai sama dia pas All-Star Game. Soalnya itu All-Star Game sama Commissioner NBA-nya tuh dianggapnya tuh nggak sebagai inilah regular season gitu lah. All-Star kan kayak lebih santai, jadi kayak dia ikut dalam kontes dia ada yang pakai ini jadi boleh. Ya, jadi makanya memang sepatu ini bisa dibilang the most iconic shoes karena kontroversialnya dia, dan memang Jordan sendiri dalam dia pakai sepatu ini dia banyak juga making history gitu loh. Sebenarnya banyak banget Jordan punya history gitu. Jadi bisa dibilang ini alasannya kenapa nih Boim bahwa ini sepatu tuh jadi the most iconic shoes for Jordan. Ya, ini jadi kayak most iconic shoes for sneaker kan? Ya juga. Jadi menurut gua every sneakerhead itu pasti mereka they craving for this. Mereka ada keinginan untuk ini karena ini bisa dibilang starternya orang-orang tuh udah mulai gila-gila sama sepatu. Jadi kalau sneakerhead dimulai dari bisa dibilang dimulai dari juga. Bisa. Apa yang membedain sepatu ini sama sneaker lain? Nggak bisa bahannya atau mungkin lebih nyaman atau gimana? Gini, ketika lu pakai sepatu, it's all about pride, prestige, comfortable. Sometimes itu orang nomor 2-in. Comfortable orang nomor 2. Kalau gua mau bilang jujur nih, ya semua orang kan punya pendapat masing-masing ya. Tapi kalau gua sepatu itu comfortable nomor 2, durability nomor 1. Durability nomor 1. Tapi gua punya gua lebih ke kerennya sepatu itu sendiri. Dan sepatu ini sempat dipakai Kanye West, Jay-Z, jadi all the rappers yang ada di New York pasti wajib ini. Wajib gitu ya? Wajib, must have. Gue dulu nggak dapat levelnya, gue sikat dengan harga resell pun gue nggak masalah, karena menurut gue is a must have shoes gitu loh. Ini sneakers yang harus semua orang punya gitu loh. Worth it ya? Worth it. Jadi walaupun kita semua udah punya sepatu yang sekarang lagi hype nih, tapi kalau punya Jordan
kurang ya. Ada yang kurang, gitu. Itu apalagi yang ini kan kebetulan yang rilis yang 2016 tahun lalu ya. Dan itu bahannya materialnya juga yang rilisan yang kemarin kan juga salah satu yang inilah. Kayak paling oke lah kalau Jadi paling bagus tahun 2016 ya. One of the best. Even Complex pun mengakui itu. Jadi bisa dibilang ini one of the best. Kalau buat kalian yang mau beli sepatu Jordan, Brand 2016 rekomen ya. Rekomen banget. Kalau yang berarti yang bagus itu 2000 atau tahun berapa aja? Tahun 2016 dia sempat sebelumnya ada 2013, terus 2010 atau 2011 kalau nggak salah keluar yang X di belakangnya, tapi itu beda, itu mid dan itu nggak OG karena ada itu X cuma special box sama ada X-nya aja gitu, ada X band di belakangnya, tapi itu bisa dibilang nggak terlalu OG, cuman itu kayak special box, special bundle gitu. special fashion gitu. Ini sempat keluar banyak kok, 94 kalau nggak salah ada keluar juga, terus ada tahun berapa lagi, pokoknya kalau gue lihat nih every 3 years atau 4 years Jordan pasti meretrologinya. Mesti diulang dikeluarin lagi. Masih diulang dikeluarin lagi gitu loh. Terus ada bisa dibilang ini sepatu adalah the best silhouette untuk Jordan 1, it never goes wrong. Karena Jordan 1 sendiri the most iconic, everlasting banget buat sepatunya. Berarti yang dijual dari sepatu ini adalah History, kualitas. Apa ya, sama ini ya. Colorway lah. Kalau misalnya sepatu kayak misalnya Adidas sekarang kan Teknologinya betul. Jadi kalau misalnya kalian mau cari history, Nah, tadi kan si Boy nanya apa yang membedakan ini dengan sneakers lain. Kalau kebanyakan sneakers ini beda dengan sneakers lain, ini ada historicalnya gitu loh. Jadi ketika lu pakai itu bakal sayang kalau lu nggak tahu kenapa sih ada brand, kenapa sih namanya dikasih band. Jadi lebih baik tahu gitu. Jadi ketika kalian pakai itu something yang membuat kalian bahwa oh gue tahu historinya dan gue pakai dan gue I'm proud of it gitu loh. pakai video ini dibuat. Iya. Jadi kalau pakai tahu nih. Iya. Apa nih bener. Kalau misalnya kayak pakai NMD gitu kan banyak yang nggak tahu. It's all about the hype. Iya, karena hype doang. Tapi I don't hate the hype ya. Karena menurut gua kalau nggak ada hype Adidas, ini Jordan tuh nggak bakal naik. Jadi ketika Adidas naik banget, Adidas sendiri dan Jordan jadi ke bawah gitu. Jadi orang-orang yang dulu ya otomatis. Jadi orang-orang dulu yang main Jordan nih gara-gara Adidas dia naik, yang Jordan pada unjuk gigi. Gitu loh, kayak lu mah cuma kan bawahan doang nih. Nih gua tunjukin nih kenapa bisa mulai itu semua mulai dari mana. Jadi semangat lagi. Ya, jadi semangat lagi. Jadi I don't hate the hype ya. Karena hype itu sendiri membuat semua ini jadi lebih hidup. Jadi ya apapun itu ya kita juga buat Adidas. Ya. Kalau boleh jujur lama-lama dilihat-lihat bagus juga ya. Ya. Wah, bahaya nih. Bahaya, Macam Pak. nih. Bahaya. Kalau misalnya ada orang beberapa mikir kan, kayak gue gak cocok pakai Air Jordan karena kelihatannya gede. Betul. Gue jadi kayak pendek itu gimana? Kalau menurut gue gini, Jordan 1 adalah Jordan yang paling netral untuk dipakai kemanapun. Mau lu pakai sama tuxedo kayak, mau lu pakai sama apapun itu, Jordan 1 itu udah paling netral karena model dia tuh everlasting dan everybody langsung tahu oh itu Jordan gitu. Jadi menurut gua ketika kalian berpikir bahwa gua nggak cocok pakai Jordan kelihatannya gede, kalian coba dulu pakai Jordan 1. Kalau Jordan yang lain mungkin gua ngerti, tapi kalau Jordan 1 sebenarnya aman-aman aja sih. Oke, udah pasti. Udah pasti itu ya. Buat ini sih emang sih, kebetulan sih kalau kayak even kalau kayak buat cowok atau buat cewek, even buat cewek lagi rasanya Jordan 1 sih gue. Iya, Tapi gue paling keren sih kalau cewek. Jadi pakai Jordan 1 bagus juga gitu. Bagus. Oh, kalau dari comfort wise berarti tadi ini kalau dibanding Oh iya, kita ngomongin soal comfort juga ya. Jadi sebenarnya kalau kayak comfort sih ya Jordan 1 kan emang sebetulnya ya kalau basket pada eranya ini lah pas 85 86 kan emang sepatu basket lah kan Iya. pakai. Sebetulnya sih emang comfortnya sih ya gue sih nggak rekomend lu buat main basket sekarang juga sih ya. Jangan sampai ya kalau saya. jadi sekarang saya kalau Sayang, karena ini sepatu kualitasnya bagus. Jadi benar. tuh suka banget sama dia punya kulit jeruk yang ada di toe box-nya. Jadi bisa dibilang sayang lah kalau misalnya kayak kena air atau apa sayang banget. Tapi comfortnya dibilang nggak enak sih juga enggak lah, nggak sampai nggak enak, sampai kayak aduh nggak nyaman. So memang ini bentuknya lebih narrow. Kalian bisa lihat di sini bentuknya lebih narrow. Jadi when it comes to narrow pasti kalian punya kelingking ujung itu kena di sini agak sakit. Nah kalau jalan lama-lama sakit. Nah makanya gua rekomen untuk setiap orang yang beli Jordan 1 itu naikin setengah size. Misalnya lu punya size 9 nih, naikin ke 9,5. Misalnya lu punya size 9,5, naikin ke 10. Kayak gua size gua 9,5, gua beli 10. Dan gua pakai everyday I walk sama naikin kaki gua. Jadi kan kulit nih, perawatannya gimana kalau untuk sneakers yang kayak kulit gede?
sebenarnya kalau yang ya, betul, kalau yang kulit kayak gini kalau bisa jangan sampai kena air, dia soalnya stain gitu. Kalau bisa jangan air kayak ini nih, kalau kayak gini nih kalau dia udah kena stain dia tuh ada bercak gitu, kayak bulat gitu. Oh, berarti ini mesti jaga banget ya? Iya, harus dijaga gitu. Tapi ya, you wear our sneakers, right? Jadi menurut gua ya tinggal kalian pinter-pinternya aja milih kalian hari ini tuh mau kemana gitu loh. Jangan kalian hari ini mau ke biar cuaca udah agak mendung dikit kalian pakai ini gitu loh. Hasilnya lihat juga. Pintar juga ya. Iya, benar-benar. Nah untuk harga nih ya, kalau misalnya kayak kita lihat ya mungkin susah lah dapetin di retail ya. Kalau resell misalnya kayak NMDZ itu tinggi banget tuh. Tinggi banget. Ini sampai setinggi itu nggak? Kalau menurut gua enggak. Ini kita beli 2,4 untuk retail kemarin Raffle di Indonesia, and then harga resellnya 5 juta lebih sampai 6 5 sampai 6 lah sekarang. Ya, 5 sampai 6. Jadi sepatunya nggak terlalu mahal. Story-nya ini ya. Makanya. Berarti ya ini sih kalau misalnya kalian ketemu harga resell kan. Ya. Dan ini harganya steady. Harganya steady. Dia susah turun. Oh nggak turun ya? Susah turun. Kalau gue jujur, gue kemarin udah perhatiin nih NMD nih, udah mulai turun. Jadi Ya, kayak NMD PK yang French Beach, itu ya. orang dulu jual 7 jutaan kan. Sekarang lo bisa ketemu tuh dengan harga 4,5 sampai 5 juta. Tapi kayak OG mulai turun tuh. Ya, Jadi waktu juga ada sampai 4 gila. Jadi menurut gua itulah salah satu yang kita bilang hype gitu loh. I don't hate the Adidas ya. But I just don't like, karena menurut gua I just don't like the Adidas gitu loh. Karena menurut gua tuh lebih suka something yang ada historicalnya. Kalau for me, tapi kalau misalnya itu yang gua bilang kenapa itu bisa jadi batu jatuhan untuk salah satu brand ketika when it comes to one brand. Terus kan mereka nih pasti kan ini kan jalan terus nih brandnya nih, terus naik kan, nggak boleh berhenti kan. And then mereka tuh udah jadi greedy, jadi maruk. Dan ini juga sebenarnya seperti kejadian di Nike. Dia jadi maruk, and then dia keluarin siluetnya baik banget, and then di restock lagi, and then the hype itu jadi turun. Karena pelan-pelan orang melihat kalau terlalu banyak macam, terlalu banyak model, terlalu banyak colorway, terlalu everybody can afford it. Jadi dia mulai turun karena memang harganya bisa dibilang ada beberapa. Gua nggak bilang semua NMD turun, ada beberapa. Jadi bisa dibilang ya sayang aja sih gitu loh. Kenapa harus turun gitu? Karena kan setiap kali lu beli sepatu, sekarang ini sepatu juga everybody knows it. Itu bukan fashion aja, tapi investment juga. Gitu loh. Ya, kalau yang kayak even pun yang kayak Jordan Brand ini pun juga sempat beberapa kali di restock kan ya di US itu kayak di sneaker news gitu lah, tapi tetapnya harganya nggak jatuh gitu. Makanya orang bilang kalau kata salah satu anggota kita si George Aries Sneakers Plug ID, dia selalu ngomong dia nggak pernah pusing kalau nge-stock Jordan 1 karena dia tahu itu at the end of the day bakal kejual, nggak bakal turun dan bakal kejual. Nggak mungkin kayak ketakutan gitu, dia nggak pernah ketakutan kalau nge-stock ini. Dia nggak pernah ketakutan. Kalau si George, every time gue ngobrol sama si George, dia selalu bilang kayak Jordan 1 mah gak usah takut gue. Dia selalu bilang gitu. Apalagi yang macam-macam yang kayak brand ini, apa yang kayak Shattered Backboard juga soal restock juga tetap kayak masih tinggi harganya. Kayak sekarang Chicago dari 2015 tulis, sekarang 2017 harganya nggak turun, masih tetap 7 sampai 8 juta. Oh, yang warnanya ikonik gitu lah ya, yang kayak Brad, Chicago, Black Toe juga kayaknya ya. Black Toe, Shattered Backboard 1 apalagi kan. Masih ada merah-merah. Black Toe harganya 5 jutaan. Masih 5 jutaan. Jadi menurut gua for the most iconic shoes, lu bisa dapat harga yang lebih affordable daripada lu beli sepatu Yeezy ya, it's all about the hype. Dan fake-nya terlalu banyak. Jadi gua juga sometimes juga KW-nya sekarang fake-nya tuh udah mirror banget lagi. Udah mirror. Jadi makanya maksud gua that's a problem gitu loh. Ketika demand-nya terlalu tinggi, baru muncullah tuh semua keluar tuh dari surface, dari bawah semua keluar ke surfaces. They wanna do this and then they faking this, itu mereka palsuin ini itu karena demand-nya terlalu tinggi. Dan sekali harga resellnya tinggi banget gitu. Kalau ini kan dari 5 ya 5 aja. Turun ya. Gitu. Makanya kalau gue bilang makanya kenapa gue stick to the Jordan karena itu alasannya. Jadi buat kalian juga yang nonton channelnya Doim Nedo nih, kalian udah bisa tahu kenapa gue personally dari NSS gue lebih stick to the Jordan gitu loh. Even Abun juga gue kayaknya lihat sih dia juga Jordan gitu loh, karena memang dia juga main basket. Kalau gue sih emang bukan ya gara-gara gue main basket juga, gue suka basket ya. Jadi Jordan ya yang kayak it's good to have something that you know the history, right? Jadi itulah satu nilai plus yang sampai sekarang Adidas belum bisa kalahin. Historinya dia
yang bikin semua orang tuh pengen googling, gue misalnya beli brand nih, gue baru main, misalnya gue baru main gue beli brand, gue pengen tahu kenapa kasih nama brand, kenapa kasih nama band, gitu, kenapa begitu, jadi gue googling, jadi tapi beda sama lu beli Yeezy gitu loh, lu denger lagunya tiap hari di radio atau di kaset atau di Spotify, dan lu suka Kanye West, dan lu beli, udah, that's it, gitu loh. Kalau yang gue suka dari Jordan sih kayak ya balik lagi kan main basket, saya kan jenis sepatu kan kayak dia pernah pakai kayak di model sepatu, dia cetak berapa poin kalau macam menang juara, bukan ini tapi yang menang juara di sepatu-sepatu lain gitu. Dia pokoknya historinya lah sih. Sebenarnya Adidas pun juga ada sepatu yang menunjukkan historinya. Itu adalah Stan Smith. Stan Smith. Itu adalah history about sneakers doing breakthroughs in fashion gitu loh. Dan itu harus diakui, Stan Smith juga ada salah satu sepatu yang begitu, tapi memang karena modelnya terlalu simple dan mungkin terlalu masif dibuatnya atau enggak gimana, dan memang Jordan tuh udah doing this way too long gitu loh. Mereka doing this udah way too long. Ya udah puluhan tahun, way too long. Jadi Adidas itu akhirnya dia udah pakai Stan Smith, dia melawan Jordan nggak bisa. Karena Stan Smith sendiri apa yang dia achieve itu cuma di sana gitu loh. And then Jordan sendiri dia doing tripit, dia doing baseball, dia doing dia doing basket golf. Jadi bisa dibilang Jordan itu kan sampai ada tripit lah, dia udah retire balik lagi. Iya, jadi bisa dibilang that's why Jordan itu udah terlalu lama gitu loh. Jadi dia doing achievementnya banyak. And then Stan Smith is a breakthrough sneakers innovation. Jadi bisa dibilang sebenarnya Stan Smith itu adalah the OG of Adidasnya gitu loh. Jadi ya sangat disayangkan aja gitu loh kenapa Adidas itu sekarang dia doing breakthrough yang bisa dibilang lebih baik kayak NMD yang siluetnya begitu, dan dibikin masif banyak dengan Setiap bulan keluar. Ya. bukan bulan lagi, udah minggu. Kalau lu perhatiin gerak-geriknya udah minggu. Jadi ya that's the thing. Jadi itu minusnya. Kalau buat gue sih ya sebenarnya bukannya gue nggak suka sama Adidas, tapi kayak Adidas gue sebetulnya juga suka sih yang kayak sebenarnya historinya kan ya selain Stan Smith kan kayak superstar itu kan sendiri pun kan juga historinya kan juga dalamnya sama Basket juga ya. basket juga ada. Kalau sama musik kan juga sama Run DMC kan ya. Betul. Juga, Betul makanya. Itu gue kayak Adidas sih ya, gue sih pernah nyoba yang kayak Ultra Boost itu pernah nyoba sih kayak di toko, tapi ya Mungkin nggak fit sama badan kita dan iya. karena Emang pakainya sih enak gitu. Ini Enak bener. nggak fit aja sama badan gue sendiri. I like bulky shoes karena menurut gue orang badan besar kayak gue dan Agung ini bisa sangat menunjang gitu loh ketika kita pakai kayak begini. Tapi badan kayak Bodim gak usah takut kalau misalnya cocok, kalau pakai Bodim itu cocok banget. Kalau lu mau tahu pun Kanye West, Jay-Z pasti mereka punya ini. Sekarang Kanye West aja udah terlalu gengsi buat pakai barang. Iya. Kalau lo perhatiin, Kanye West berkali-kali itu photoshootnya banyak yang terkenal banget yang kayak paparazzi gitu. Dia lagi pakai, paling terkenal tuh dia pakai ini, sama dia pakai black cement sama white cement. Jordan 3. Iya, jadi Kanye West itu ikonik banget sama Jordan 3 sama Jordan 1. Kalau Jay-Z sendiri, dia kebanyakan pakai Jordan 1. Chicago, Brad gitu. Jadi ya memang dulu itu sebelum ada Adidas sampai sekarang ini, everybody wears Jordan. Dan dulu Kanye juga di Nike. Iya. Terus sempat juga kita pernah dengar juga si Jordan kalau nggak salah maunya ke Adidas. Iya. Kalau nggak salah. Iya. Itu pas ini masalah tuh pas dari Jordan 2 ke 3 itu masalah kan kontrak dia udah mau habis apa udah habis belum lupa. Itu dia karena habis itu kan ya mungkin tim Nike Jordannya kan udah mulai nawar-nawarin kayak model-model baru gitu. Dia tadi katanya udah mau cabut, udah mau ke Adidas lah sama Adidas. Tapi si desainernya buat Jordan brand ini nih yang terkenal tuh si Tinker Hatfield. Nah akhirnya pas lagi Jordan 2 udah selesai keluar, si Jordannya udah lagi bingung lah mau keluar apa enggak. Tinker Hatfield inilah dia akhirnya came up sama desain Jordan 3 dan dia sampai ke 31 yang buat dia stay. Jordan sampai 31 sampai 31. Jadi ya memang yang the most iconicnya 1 sampai 13 atau 14 itu the most iconic shoes. Tapi dia pakai sampai yang dia 14. pakai sampai 14. Oh sebetulnya kalau pas zaman dia di Chicago itu sih ya sampai 14 bener. 14 tapi ya. pas begitu dia kan sempat retire Ya, terus masuk lagi. 11. Ya pas dia udah Ya. masuk ke kemana ke Wizards ya. Biasa dia pakai Cooper. Tapi udah pakai yang gitu. 17 dan so on. Jadi ya Jordan sendiri dia kan bolak-balik sampai teripit itu kan bad banget. Jadi tapi yang bisa bilang yang paling yang ikonik mah yang sampai dia tripit 2 kali lah ya. Yang Wizards mah udah oke lah. Udah
benar sih 1 sampai 14 sih benar. Atau Sampai 14. paling ikonik atau 14. Oke, jadi kayak kita udah bahas banyak banget nih tentang Jordan. Thank you banget buat suhu Jordan di sini yang sudah berhasil meracuni saya. Ambil nanti gua ambil Gue tinggal tunggu aja sih Boy update Instagram dia lagi pakai sepatu Jordan 1. Tunggu aja ya. Gue tunggu nanti. Lama dilihat bagus juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin merasa lihat di foto kayak Jordan kurang atau gimana, coba lihat dulu aslinya, coba pakai dulu, coba tahu cocok deh. Jangan tahu ambil karena ini resellnya juga nggak terlalu tinggi. Gak terlalu tinggi, Iya. gak terlalu tinggi. Kalau kalian bisa afford easy, kalian udah pasti bisa afford ini men. Pasti bisa. Gitu, jadi lu bisa beli Easy, lu kalau bisa beli Easy bisa beli ini dua. dia gua nih. Ini harga motor soalnya. Ya makanya. Jadi ya begitulah dunia sneakerhead itu kan semua it's all about the choice. Ya, Jadi ya kalau gua dan Abun sendiri kita kan dari NSS emang kita lebih kuatnya sebenarnya tuh kita tuh lebih kuatnya tuh ke Jordan gitu loh. Tapi ya kita nggak membenci Bukan yang produk nggak lain, cocok, kita ya. cuma nggak cocok aja gitu loh. Gitu. Kalau channel gue sendiri sebenarnya lebih ke Adidas. Ah, Karena betul. Ya. bukan karena hype sih sebenarnya kalau gue milihnya. Kalau gue karena gue orangnya pertama nyaman, harus beli sepatu yang nyaman. Habis itu cocok sama Outfit. cara pakai Ya. baju gue gitu. Jadi Adidas menurut gue cocok sama cara pakai baju dan main nyaman gitu ya. Tapi siapa tahu boleh juga. Ya Jordan 1 nggak Jordan apa-apa. 1 It's nggak not apa-apa. for a start it's not hurting ya. Nggak Jordan apa-apa 1 sih. Paling aman. Paling aman ya. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe ke North Sneaker Squad. Squad. Dan Thank you. Thank you udah like, comment, dan subscribe. Oke. Itu stay lucky people. Oke, bye bye.